balik keindahan Sumatera Utara, Kabupaten Karo menawarkan pesona alam yang menenangkan. Dikelilingi oleh gunung-gunung megah dan perbukitan hijau yang memanjakan mata, Karo juga memiliki pasar buah yang selalu ramai dengan kesegaran lokal. Beberapa destinasi yang akan kita lihat di video ini bukan hanya tempat wisata, tapi juga keindahan yang tersembunyi di setiap sudutnya. Mari kita jelajahi lebih dalam. Gunung Sibayak. Dengan ketinggian sekitar 2.212 meter di atas permukaan laut, gunung yang terletak di Sumatera Utara ini tidak hanya menawarkan pemandangan memukau, tetapi juga pengalaman trekking yang menantang. Sebagai salah satu gunung berapi yang masih aktif, Sibayak memiliki daya tarik tersendiri bagi para pendaki dan pecinta alam. Gunung Sibayak merupakan gunung yang terletak di Sumatera Utara. Gunung ini tepatnya berada di wilayah Kabupaten Karo, berjarak 50 km barat daya dari kota Medan. Gunung Sibayak tergolong dalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan. Puncak tertinggi Gunung Sibayak dikenal dengan nama Takal Kuda, yang artinya kepala kuda. Masyarakat Karo menyebut gunung ini Gunung Raja. Sibayak dalam bahasa Karo berarti raja. Tidak hanya itu, pemandangan dari ketinggian yang mempesona daya tarik gunung ini. Terdapat kawah di puncak gunung tersebut. Kawah ini berbentuk seperti danau vulkanik yang terlihat sangat indah. Biasanya menjadi salah satu spot foto pengunjung. Gunung Sinabung. Puncak Gunung Sinabung berada di ketinggian 2.460 meter di atas permukaan laut. Gunung Sinabung bersama Gunung Sibayak berada di dataran tinggi Karo yang sama-sama menjadi gunung api aktif di Provinsi Sumatera Utara. Gunung Sinabung adalah gunung api Stravo berbentuk kerucut dan termasuk dalam tipe A, yaitu kelompok gunung api yang pernah mengalami erupsi magmatik sekurang-kurangnya satu kali sesudah tahun 1600 Masehi. Gunung Sinabung memiliki berbagai daya tarik, baik pesona alam maupun potensi sumber daya alam. Ketika aktivitas Gunung Sinabung turun, banyak pendaki yang sengaja datang untuk menikmati keindahannya. Di kaki Gunung Sinabung juga terdapat Danau Laukawar, letak alam memesona. Tak hanya itu, hasil dari endapan letusan sebelumnya membuat tanah di lereng Gunung Sinabung menjadi sangat subur. Berbagai tanaman buah dan sayuran dapat tumbuh dengan baik dan menjadi komoditas utama dari Kabupaten Karo. Taman Alam Lumbini. Nama Lumbini yang melekat pada nama tempat wisata religi ini diambil dari sebuah tempat bernama Lumbini yang terdapat di kaki Gunung Himalaya, Nepal. Lumbini adalah tempat kelahiran Siddhartha Gautama di Nepal. Taman Alam Lumbini berupa replika pagoda Shwedagon yang merupakan pagoda tertinggi kedua di luar Myanmar. Tinggi pagoda adalah 48,8 meter dengan panjang dan lebar masing-masing 60 meter. Proyek pembangunan pagoda dari 2007 ini berhasil selesai pada tahun 2010. Pagoda Taman Alam Lumbini dibangun dengan megah yang hampir seluruh bangunannya dilapisi cat warna emas. Pagoda yang dibangun di atas lahan seluas 3 hektar memiliki pintu masuk berdesain etnik hasil pahatan seniman Myanmar. Seperti pagoda Shwedagon di Myanmar, Taman Alam Lumbini juga menyimpan berbagai barang suci Buddha, Arahat, dan ribuan patung Buddha dari berbagai negara. Pagoda ini memiliki pagoda emas yang megah, serta memiliki pemandangan alam yang indah dan memiliki kostum hanbok ala Korea, serta ada pohon pepohonan dan fasilitas yang lengkap. Air terjun Sukilikap. Trekking merupakan salah satu kegiatan seru yang bisa dilakukan saat berkunjung ke lokasi wisata ini. Jarak tempuh antara pintu masuk dengan air terjun juga tidak terlalu jauh, jadi bisa menikmati perjalanan sambil menghirup udara segar selama 15 menit. Kalian juga tidak perlu khawatir dengan jalur trekking tempat ini, karena sudah dikelola dengan baik oleh Dinas Pariwisata setempat. Jalur menuju air terjun sudah dibuatkan beton, jadi tidak perlu takut saat melalui rute curam menuju air terjun. Selain melihat pepohonan tinggi menjulang, kalian mungkin akan menemui beragam jenis flora dan fauna asli di hutan tersebut. Kalian mungkin akan dapat melihat kera bergelantungan, jamur liar, anggrek hutan,
sambil ditemani suara gemuruh air hujan dan juga kicauan burung yang ada di sekitar wilayah tersebut. Di tempat ini terdapat kafe bernama El Sierra yang dibuka pada Mei 2018. Kafe El Sierra semakin dikenal oleh para wisatawan yang ingin menikmati keindahan air terjun Sikulikap. Selain terdapat kafe untuk beristirahat, pihak pengelola air terjun Sikulikap juga menyediakan lokasi camping yang ramah keluarga dan anak-anak. Jadi kalian bisa mengajak si kecil menikmati keseruan bermalam di hutan saat berada di tempat ini. Pasar Buah Brastagi. Luas Pasar Buah Brastagi sekitar 1 hektar dan telah menjadi pusat perdagangan hasil pertanian sejak zaman Belanda sekitar tahun 1910-an. Pasar Buah Brastagi adalah pasar yang menjual buah-buah lokal hasil pertanian Tanah Karo. Pengunjung dapat memilih beraneka ragam buah segar seperti stroberi, jeruk, dan alpukat yang menjadi buah khas Tanah Karo. Bagi pengunjung yang ingin mencari oleh-oleh cindera mata, juga tersedia di sejumlah kios. Pasar Buah Brastagi menjadi salah satu tempat rekomendasi yang wajib dikunjungi oleh para wisatawan, khususnya yang ingin mencicipi berbagai rasa manis dari buah-buah yang dijual, misalnya markisa, jeruk, melon, anggur, manggis, mangga, dan buah lainnya. Bukit Gundaling. Bukit Gundaling merupakan tempat wisata untuk menikmati panorama alam yang telah dikenal sejak zaman Belanda. Area ini juga merupakan destinasi wisata di Brastagi yang menjadi favorit wisatawan. Bukit Gundaling berada di ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut, sehingga suasana di sekitar bukit sangat sejuk. Banyak panorama alam yang dapat dinikmati oleh wisatawan. Bukit Gundaling memiliki panorama alam Gunung Sibayak, Gunung Sinabung, Kota Brastagi, dan lahan pertanian. Wisatawan dapat berjalan menyusuri Bukit Gundaling yang banyak ditumbuhi pohon pinus. Selain menikmati keindahan alam, wisatawan juga dapat menikmati udara Brastagi yang menyegarkan. Nama Bukit Gundaling sendiri berasal dari cerita rakyat yang mengisahkan tentang pemuda Inggris yang cintanya tidak direstui oleh orang tua kekasihnya. Dia mengatakan "goodbye darling" yang disalahartikan menjadi Gundaling.